kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi nomor 228 ayat 1 dan 3. Epistel di kita pada minggu pagi hari ini dari Markus 1 ayat 40 sampai 45. Kita membacanya bergantian. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus
Dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Engkau bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyerahkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi 689 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu 21 Januari 2024. 1. Nama Minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ketiga setelah Epifanias dengan topik Allah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 6 sampai 13. 2. Amplop diakonia Huria. Sesuai hasil keputusan rapat jemaat HKBP Mampang Prapatan pada hari Minggu 17 Desember 2023 tentang amplop diakonia yang akan diadakan setiap bulan pada minggu ketiga untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Maka pada hari ini Minggu 21 Januari 2024 kita akan menyerahkan amplop diakonia dan akan diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. Program dan anggaran diakonia terlampir. 3. Sharing Minggu Pagi Remaja. Pada hari Minggu 28 Januari 2024 pukul 9 WIB bertempat di ruang remaja atau konsistori lantai 2. Akan dimulai kegiatan sharing Minggu Pagi Remaja. Diberitahukan kepada remaja HKBP Mampang Prapatan untuk mengikuti kegiatan tersebut. 4. Ibadah awal tahun atau bona tahun dan tabur benih. Pada hari Minggu 28 Januari 2024 di ibadah pukul 9.30 WIB atau bahasa Batak akan diadakan pelantikan panitia pembangunan gedung sekolah minggu, pelantikan panitia tahun Okumene inklusif dan pesta gotilon, serta acara ibadah awal tahun dan tabur benih. Sehubungan dengan ibadah tabur benih, maka jemaat diharapkan untuk membawa modal usaha aneka bisnis, SK kerja, proposal keuangan, aplikasi Grab, alat bengkel, alat kerja, yang mendatangkan sumber kebutuhan hidup jasmani kita untuk didoakan bersama-sama. Acara akan dilaksanakan setelah persembahan kedua. 5. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Prapatan. Pada hari Minggu 28 Januari 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Prapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 6. Persembahan Natal dan Tahun Baru Keluarga. Persembahan Natal dan Tahun Baru Keluarga sudah dapat diserahkan ke situa sektor masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening HKBP Mampang Prapatan. 7. Anak lahir. Pada hari Kamis 18 Januari 2024 di Rumah Sakit Mayapada telah dikaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga Artado Parulian Siahaan, Ibu Mona Yudika Borusi Tompul. Alamat Jalan Gebang Kirana 1, Blok C2 nomor 43, Pulau Gebang, Wek 1. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 8. Berita duka cita. Telah berpulang kepada Tuhan Yesus Kristus pada hari Senin 15 Januari 2024, Nyonya W. Tambunan Lumongga Indra Boru Baruara, 67 tahun, lahir 15 April 1956. Alamat Pamulang, Wek 5. Pemakaman dilaksanakan pada hari Rabu 17 Januari 2024 di TPU Kampung Kandang. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. 9. Penghiburan. Pada hari ini Minggu 21 Januari 2024 di gedung gereja setelah ibadah siang
akan diadakan ibadah penghiburan bagi keluarga W. Tambunan atau Opung Sebastian. Karena meninggalnya Nyonya W. Tambunan Lumongga Boru Baru Ara di hari yang lalu, diharapkan kehadiran kita. 10. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. 1. Nata Desmanik, sektor 2 di rumah. 2. Togu Catur Windu Sihite, sektor 4 dirawat di rumah. 3. Situa Rubensar Nadeak, sektor 5 dirawat di rumah sakit Hermina Depok. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 11. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya padamu. Amsal 3 ayat 2. 12. Keuangan terlampir. Persembahan ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan menyampaikan persembahan 1A, 1B sambil bernyanyi nomor 617 ayat 1 dan selanjutnya. Bukit
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu pagi yang cerah ini, walaupun di daerah kita musim hujan Januari Februari, tapi untuk minggu pagi ini kita menerima hari yang cerah yang memberikan energi, tentunya menggairahkan semangat kita. Dalam semangat dan kegairahan itu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 62 di ayatnya, ayat 6 sampai 13, dengan topik minggu Allah tempat perlindungan kita. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan kita tampaknya amat kurang nyaman, amat kurang aman. Mengapa kita berkata seperti itu? Perhatikanlah di sekitar kita sangat banyak yang disebut pengaman dan juga pengamanan. Memasuki kompleks perumahan, pertama-tama yang kita jumpai adalah ruangan tempat pengaman dan juga yang ditugasi memperhatikan, menjaga keamanan. Alat-alat sedemikian rupa memonitor adalah untuk keamanan. Lalu masuk ke rumah, di situ juga ada CCTV, bahkan ada juga satpam khusus, ada lagi satpam hewan, dan hewannya hewan yang galak lagi, hanya mendengar suaranya saja bisa nyali ciut. Soal masa depan, soal kehidupan sendiri, acap kali kita perhatikan untuk memikirkan hari esok, memikirkan deposito, memikirkan asuransi sedemikian rupa. Dan untuk anak-anak juga berpikir, kadang ada yang melampaui pikiran sehat sampai keturunan ketujuh dipikirkannya untuk mempersiapkan segala sesuatu. Padahal keturunan pertama pun barangkali ya
kita tidak mampu untuk memikirkannya. Barang-barang yang ibu bapak beli harus ada jaminan kualitas, yaitu yang kita sebut garansinya berapa lama ya, supaya saya nyaman kalau saya beli sesuatu produk, kalau saya beli sesuatu ya barang tertentu. Saudara-saudaraku, inilah sebagian daripada bentuk kerinduan akan keamanan dan kenyamanan, tapi itu menggambarkan situasi di sekitar kita dalam perjalanan hidup kita, bahwa ada yang membuat kita tidak nyaman, ada yang membuat kita tidak aman. Itu yang ada di sekitar kita. Di situasi seperti itulah kita sekarang disapa oleh firman Tuhan. Pemazmur begitu lugas mengatakan dari semua pengamatan dan tentu pengalaman hidupnya, Allah tempat perlindunganku. Itu yang pertama kita tidak baca tadi, tapi kemudian Allah adalah tempat perhentian kita. Pengalaman pribadi, pengalamannya dengan Tuhannya, pengalaman dalam perjalanan hidupnya yang memberikan bahwa hanya Tuhan yang menjadi perlindungannya. Itu sekarang diberitahu, disampaikan kepada orang lain. Hanya Dia yang menjadi tempat perlindungan kita. Dan seperti itulah Bapak Ibu Saudaraku, orang yang sudah benar-benar mengalami keamanan, kenyamanan, ketenangan dengan Tuhan, dia tidak akan berdiam diri saja, tapi dia juga akan memberitahu kepada orang lain, supaya orang lain itu juga benar-benar mau dalam perlindungan Tuhan, supaya selamat bebas dari segala hal yang membuat dia risau di tengah-tengah kehidupannya. Hanya dekat pada Allah saja aku tenang. Itu berulang pernyataannya. Bapak Ibu Saudara yang suka menonton film atau membaca sinopsis ya, di tahun 1994 ada satu film action yang berjudul The Bodyguard from Beijing. Ya pasti terus tahu ya, kalau bodyguard kemudian dari Beijing, kira-kira apa ceritanya. Tapi inti cerita seperti ini, dan cerita ini menggambarkan situasi yang sedang berkembang di sekitarnya, dan mungkin sampai sekarang masih seperti itu situasi yang kita gambar. Ada seorang perempuan kekasih dari seorang yang amat kaya. Lalu si perempuan ini entah kenapa dalam satu situasi dia menyaksikan tindakan kriminal. Tapi beberapa orang yang ikut di sekitarnya menjadi saksi meninggal dunia. Selain fakta yang terlihat yang diperoleh oleh polisi, hanya dia satu-satunya saksi. Tapi belum bisa disidang sedemikian rupa karena ada alasan dari terdakwanya. Oleh karenanya dia perlu perlindungan. Lalu dicarikanlah bodyguard. Bodyguard itulah yang dari Beijing. Tapi bodyguard ini sangat kreatif. Kreatifnya dia membuat pengamanan yang sangat hebat. Bukan hanya tempat di mana si perempuan ini tinggal yang diawasi, diberi alat-alat untuk bisa memonitor, tapi dia kemudian juga ikut mengawasi, memonitor sampai hal-hal yang pribadi. Bahkan kamar pribadinya pun dimonitor sedemikian rupa, kemanapun dia harus diawasi seperti itu. Lalu muncul gejolak dari hati si perempuan. Kalau seperti ini pengamanan, aku tidak mau. Lalu dia berontak, dia tidak mau lalu meninggalkan pengawasan.
Tetapi di satu mall, ketika dia merasa tidak lagi diawasi karena dia sudah bebas belanja, ternyata ada 2 orang merencanakan hendak menangkap dan membunuhnya. Dan dia pada saat itu mengalami situasi yang sulit ketika bertemu dengan yang mau membunuhnya. Tapi syukur bodyguardnya diam-diam tetap mengikuti dan pada akhirnya bisa diselamatkan. Ini adalah gambaran dari kehidupan bahwa ketika kita sesungguhnya perlu pengamanan, perlu perlindungan, tapi ketika kita ada yang melindungi, acap kali kita tidak mau taat untuk perlindungan tersebut. Lalu kita berontak sedemikian rupa. Tapi ingat, ketika kita berontak sedemikian rupa, itu bisa mencelakai diri kita, bisa membuat sesuatu yang fatal untuk kita. Dan tentu kalau sudah fatal, itulah yang sering kita lihat, bahwa dia mengalami kesulitan bahkan sampai kematian barangkali saudara-saudara. Nah, dalam konteks seperti itulah sekarang kita bisa lebih mudah memahami ketika pemazmur ini memberikan gambaran bahwa di tengah-tengah banyaknya musuh sedemikian rupa, di tengah-tengah maraknya yang membuat dia terguncang, tapi dia menemukan pengamanan yang atau perlindungan yang amat baik, perlindungan yang sungguh bisa mengamatinya, bisa memperhatikannya sampai kemana sekalipun. Tapi mungkin seperti perempuan yang diawasi tadi merasa gerah, kok Tuhan ya bisa tahu aku ada di sini, Tuhan menjagai aku sampai ke tempat-tempat yang sesungguhnya privasi saya perlu di sini. Saya diganggu oleh firman Tuhan, saya diganggu oleh sapaan dari hamba Tuhan, saya diganggu oleh disiplin-disiplin yang dikeluarkan oleh Tuhan. Lalu dia berontak protes sedemikian rupa dalam kehidupannya. Itu yang sering terjadi saudara-saudaraku, sebab dia memang sudah tahu, oh ya Tuhan itu adalah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan. Ya, saya menyerahkan diri saya, tapi ketika sudah dalam perjalanan hidupnya yang seperti, wah ada ketat ini, ada hukum ini, ada disiplin ini, ada teman seiman yang memperhatikanku, yang mengingatkan aku, ada teman seiman bahkan hamba Tuhan yang menyapa aku. Pernah Amang dan Inang, saudaraku, di satu jemaat di Jakarta, pada saat learning situa, lalu ada tugas selama 3 minggu untuk melakukan perkunjungan, belajar berkunjung, bagaimana mengunjungi warga jemaat. Lalu diberitahu memang kepada keluarga yang mau dikunjungi bahwa kami calon sintua bersama dengan full timer mau berkunjung ke rumah ya. Wah, yang punya rumah atau yang mau dikunjungi sangat reaktif. Apa katanya? Apa kesalahan kami sehingga harus dikunjungi? Nah, jadi lihat bahwa ketika ada mau berkunjung dari sesama seiman, hamba Tuhan, dalam pikirannya ada sesuatu hal yang negatif. Itu reaktifnya dia. Dan tentunya kalau sudah seperti itu bikin benteng, gap untuk tidak disapa, untuk tidak diingatkan kalau mungkin ada kesalahannya. Sebab dia sudah mengatakan, kesalahan apa ya? Jadi terus kesalahannya itu dibuat sehingga menutup pintu untuk tidak dikunjungi. Tapi ini kemudian yang kasus yang saya katakan, setelah dijelaskan mereka juga mau menerima. Dan ternyata ketika dikunjungi, sungguh memang ada masalah pergumulan yang berat. Tapi dengan perkunjungan itu pertama-tama mereka juga dikuatkan untuk boleh tetap teguh kepada Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menggembalakan. Dan mereka kuat lagi untuk maju ke depan. Saudaraku,
Di tengah-tengah pengalaman pergumulan seperti itu, dia berkata, hanya dekat pada Allah saja aku tenang. Pada Allah saja, dekat Dia atau padanya aku tenang. Ada satu, karena kata hanya di sini tidak ada yang lain. Tentu muncul dalam pikiran kita, kok bisa ya dia sepenuhnya menempatkan hatinya, memautkan hatinya hanya kepada Allah. Saudaraku, dia memautkan hatinya, dia memberikan dirinya hanya kepada Allah menjadi perlindungannya, karena dia sudah kenal siapa Allah itu. Karena itulah dia menyerahkan dirinya. Dia berkata bahwa dialah sumber keselamatan. Ini tentu sudah pengalaman dari perjalanan hidupnya. Dia sudah bertemu dengan Tuhan yang menyelamatkannya. Ya, kalau ini figur pemazmurnya adalah tokoh-tokoh, mungkin juga Daud, ya kita bisa lihat bagaimana Allah memang menuntunnya dan itu tetap diingatnya. Tapi tentu untuk kita, saudara-saudaraku, dan ini perlu refleksi, kadang-kadang flashback dalam perjalanan hidup kita juga perlu, bahwa Allah itu menyelamatkan kita, Tuhan itu melindungi kita, Dia adalah sumber keselamatan. Apakah kita pernah memberikan waktu kita untuk merenung perjalanan hidup kita? Apakah kita pernah melihat bahwa Tuhan menyelamatkan kita, menuntun kita dalam perjalanan hidup kita? Ada satu hal, dua hal mungkin pengalaman kita tidak mungkin menurut kita, menurut logika kita, menurut kebiasaan, tapi kok bisa kita capai? Itu oleh siapa? Itu adalah oleh Tuhan. Tapi harus diingat lagi lebih dalam, Bapak Ibu Saudaraku, yang paling mendasar sesungguhnya untuk orang Kristen yang menjadi keselamatan itu benar-benar adalah Allah. Sebab Dia telah memberikan keselamatan yang paling mendasar untuk kita, yaitu keselamatan dari dosa. Dosa membuat kita berantakan semua, saling menyakiti saudara-saudaraku. Ya, diri kita sendiri pun rusak. Lalu kemudian hidup kita ke depan juga adalah kematian kalau dalam keberdosaan. Tapi syukur Allah, sumber keselamatan itu Dia memberikan anaknya Yesus Kristus, lalu kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Orang yang berdosa telah diampuni, orang yang berdosa diselamatkan dari kematian, dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karenanya, saudara-saudaraku, ini bukan untuk terus berbuat dosa tujuannya. Siapa yang berdosa tadi malam atau kemarin di tempat kerjanya, cepat segera Tuhan ampuni aku, supaya aku tidak menyakiti diriku. Orang berdosa acap kali, saudaraku, menyakiti dirinya sendiri, menghukum dirinya sendiri pun ada. Tapi kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dalam pengampunannya, kita akan kembali sejahtera, saudaraku. Dia juga berkata bahwa Dia adalah benteng. Benteng tentu kita tahu itu adalah yang melindungi sebagai tempat kita untuk ya terjaga dari musuh. Ya, itu yang kita bisa pahami dalam dunia peperangan ini tentunya, atau dalam permusuhan ada benteng yang membentang. Sebagaimanapun kekuatan dari sana, apa alat atau senjata yang dipakai, kalau kita sudah di dekat benteng itu berada, kita akan terlindungi. Benteng. Tapi ini melampaui benteng-benteng yang biasa kita lihat, yang kita tahu. Sebab ini adalah kuasa dari Tuhan yang berada di atas semua kuasa. Yesus berkata bahwa kepadanya telah diserahkan kuasa, bukan hanya di bumi, tapi juga kuasa di surga. Dan karena itulah Dia berkata, setelah dikatakan bahwa kuasa itu ada padaku, lalu semua pengikutnya termasuk kita, saudara-saudara, Tuhan Yesus suruh dalam Matius 28. Kemana disuruh, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita pergi ke seluruh dunia. Ngapain disuruh ke seluruh dunia? Ya,
untuk memberitakan keselamatan itu supaya mereka menerima. Mereka harus diajar supaya mereka tahu, lalu mereka juga dibaptis, diikut sertakan dalam persekutuan kita. Bapak, Ibu, Saudara, tugas seperti ini adalah tugas kita bersama supaya mereka juga ikut terlindungi. Rumah kita itu sesungguhnya kalau ada orang yang belum percaya di sana, ya melalui kebiasaan kita yang baik, melalui karakter kita yang baik, melalui perhatian kita yang baik, tanpa kita katakan pun satu kata mengatakan ayo kau menjadi pengikut Kristus, tapi lambat laun dia akan menjadi pengikut kita. Dan tentunya dalam kehidupan kebersamaan kita dengan saudara-saudara kita yang lain pun seperti itu. Dan ingat, Tuhan berkata, kepadaku sudah diserahkan kuasa baik di bumi juga di surga. Dia akan menjadi benteng kita dalam tugas itu. Dan satu lagi, dia katakan bahwa dialah harapanku. Amang dan inang, saudara-saudara, di sekitar kita amat banyak kelihatan orang yang asanya putus. Benar ya? Asanya putus. Ya, perhatikan media sosial, di situ kelihatan ada kekecewaan, di situ ada kemungkinan ya macam-macam gerutuan. Tapi bisa juga kita lihat berita yang sangat fatal sampai kepada mengakhiri hidupnya sendiri. Hanya tentang uang sekolah, hanya karena tugas-tugas sekolah, karena hubungan dalam pekerjaan, tapi ada juga karena sesama. Ya sudah putus asanya, nggak ada lagi pengharapannya, lalu dia bertindak yang tidak baik. Tapi pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu adalah harapanku. Kenapa menjadi harapannya? Sebab ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak mungkin lagi atau tantangan yang berat, Tuhan tetap memberikan semangat kepadanya, mengangkat dia. Dan itulah perlunya tetap berkomunikasi kepadanya melalui firman-Nya. Saudaraku, jemaat kita mulai mengembangkan pelayanan kepada kita dengan renungan pagi, suara konsistori HKBP Mampang Perapatan. Kelak akan kita tingkatkan dengan audionya. Awal ini kita persiapkan. Itu adalah bagian daripada sapaan Tuhan kepada kita, saudara-saudaraku, supaya kita tidak berputus asa. Karena itu rajinlah membacanya, sempatkan waktumu. Dan ajaklah kalau ada teman, ayo kita membaca sapaan Tuhan. Oke, kalau mungkin membaca waktunya tidak ada, bisa saja, maaf. Dan biasanya kenapa ada renungan dengan audio? Itu adalah untuk menolong kita yang mungkin waktunya kurang, ya, untuk membaca, atau karena jauhnya tempat kerja, lalu di subuh hari barangkali atau di pagi hari harus berangkat naik kendaraan sedemikian rupa. Nah, lalu nanti sambil nyetir juga, atau setelah sampai di tempat bisa mendengar suara sapaan konsistori HKBP Mampang Perapatan. Saudaraku, karena dia kenal siapa itu Tuhan, lalu dia mengatakan dialah tempat perlindunganku, dialah tempat yang menjadi tumpuan supaya aku bisa tenang. Dan hai kita semua juga seperti itu, katanya. Dalam satu perjalanan kapal wisata, ada banyak penumpang sedemikian rupa, tentu dengan beraneka latar belakang mereka di kapal besar itu, kapal pesiar ini. Tiba-tiba badai menerpa kapal itu, guncang sedemikian rupa. Hampir semua penumpangnya, muntah, panik sedemikian rupa.
Tapi ada seorang remaja tenang-tenang saja. Lalu orang-orang yang dewasa ini heran, kok ini anak remaja tenang-tenang aja, kita semua di sini sudah panik, bahkan sudah ada yang mabuk. Lalu ada yang bertanya, kamu siapa? Kasih tahu namanya. Tapi kamu kok kelihatan tenang-tenang saja, kok nggak ada seperti ketakutan? Kita sudah diterpa badai seperti ini. Oh gitu. Saya kenal baik dengan kapten kapal ini. Oleh karenanya saya tidak guncang sebab saya sudah kenal. Kenal bagaimana? Iya. Beliau adalah ayahku katanya. Karena dia kenal kapten kapal itu, walaupun ada keguncangan dalam kapal itu, tapi karena dia tahu kemampuan ayahnya sebagai kapten kapal yang mampu untuk membawa, mengemudikan kapalnya sedemikian rupa, lalu dia tenang. Saudaraku, gambaran inilah yang perlu. Kalau kita kenal ayah, kalau di sini Bapa dalam arti Tuhan yang mengemudikan, yang membawa kita semua, yang tadi memperhatikan kita semua, ya kita akan berjalan dengan nyaman dan tenang. Tapi di samping itu juga pemazmur mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah perjalanan ini ketika kita berlindung kepada Tuhan, ada perbandingan juga diberikan supaya kita tidak mengikutinya. Apa itu saudara-saudara? Disebutkan di sini beberapa sifat daripada orang-orang fasik. Tapi orang-orang fasik ini digambarkan seperti angin. Orang fasik itu disebutkan mereka mencari kekayaan yang perlu ya, kekayaan itu perlu juga ya, dan Tuhan juga ya tidak melarang kaya. Tetapi mereka orang-orang fasik ini mencari kekayaannya, mengumpulkan hartanya dengan mengorbankan orang lain, menyakiti orang lain. Disebutkan di situ ada perampasan, ada hal-hal yang lain. Dan mereka juga disebutkan orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang setelah memiliki, mereka sepertinya tidak merasa puas dalam kehidupannya. Tapi gambaran seperti itu tentunya gambaran untuk tidak ditiru, untuk tidak dipakai juga oleh kita menjadi andalan atau tempat perlindungan. Itu makanya ada disebutkan orang-orang fasik terutama di ayat 10 dan ayat 11. Mereka itu walaupun kelihatannya sepertinya sekarang kuat, tapi itu seperti angin. Karena itu jangan andalkan, jangan berikan perhatian kepada mereka sebagai andalan dalam kehidupan ini. Dan kita memang perlu belajar Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita memberikan perhatian, kita menempatkan diri kita kepada orang-orang yang seperti itu, awalnya mungkin sepertinya kita bisa tertolong, tapi kepada kemudian kita menjadi bisa korbannya. Pernah tahu Bapak Ibu ketika kita belajar dengan yang berkaitan dengan hal-hal yang kuasa-kuasa kegelapan, awalnya kuasa kegelapan itu akan memberi keindahan, kenikmatan, keuntungan sedemikian rupa. Tapi ingat, ketika kita tidak memberikan sesajen atau imbalan, maka kita akan dicoleknya. Ada sakit bentuk colekan itu, ada pikiran yang agak terganggu, dicolek sedemikian rupa jadi tidak tenteram. Lalu kita bertanya-tanya, ada apa? Lalu ya medianya akan bertanya, kamu kan ada hutang, kamu belum memberikan sesuatu kepada kuasa yang memberikan kamu kaya itu. Oh ya, apa itu? Ya udah kasih. Akhirnya kita terus terikat kepadanya. Tapi ingat bahwa akhirnya itu akan membuat kita susah. Itu bentuk-bentuk ya dalam kuasa-kuasa kegelapan, saudaraku.
Alkitab, firman Tuhan sesungguhnya tidak anti kepada kekayaan. Bahkan Tuhan menganugerahkan kekayaan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Sebab kekayaan itu sesungguhnya adalah anugerah berkat yang akan dipakai sebagai alat untuk satu, memuliakan Tuhan. Tapi yang kedua adalah alat pelayanan. Tapi ketika itu bergeser, berubah, kekayaan menjadi tumpuan harapan, menjadi berhala, hati-hatilah. Dan satu lagi yang diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa ketika kita menjadi cinta uang, cinta kekayaan lah kira-kira gambarannya, ingat, inilah segala akar daripada segala kejahatan. Rasul Paulus mengatakannya kepada Timotius di 1 Timotius 6. Jangan berubah menjadi mammon, saudaraku, jangan jadi berhala. Jangan menjadi cinta uang. Itu kehati-hatian yang perlu kita jaga supaya kita tidak masuk kepada. Amsal 30 ayat 7-9, kalau ini akan kita baca, saudara-saudaraku, apa yang diinginkan oleh orang-orang berhikmat, orang-orang percaya kepada Tuhan. Saya akan baca di Amsal 30 di ayatnya yang ke-8 dan dari ayat 7 lah supaya lebih ini, ayat 7-9. 2 hal aku mohon kepadamu, ini kepada Tuhan maksudnya, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Menikmati ya, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Bagi orang yang berhikmat, kalau diberikan tadi harta, diberikan kekayaan itu, biarkanlah aku boleh menikmati dengan baik, dengan tenang. Jangan sampai aku mengatakan ketika aku kenyang lalu berkata siapakah Tuhan itu, artinya tidak ingat lagi Tuhan. Atau ketika aku miskin lalu aku berkata ya melakukan sesuatu pencurian atau hal-hal lain untuk menjelekkan namamu. Inilah ya saudara-saudaraku yang menjadi sapaan Tuhan menguatkan hati kita dalam perjalanan ke depan. Buku ND kita atau BNH 255 ya, kalau ada yang bawa buku nyanyian HKBP bisa kita buka, tapi bisa juga di elektronik sedemikian rupa. Hanya satu kuperlukan, Yesus berilah padaku, meski banyak yang kupunya, tak mampu senangkan aku, baik harta, kuasa, hormat, kemuliaan tak mampu memberikanku keselamatan. Jika kutemukan apa yang perlu, bahagia selamanya kehidupanku. Tapi belum dijelaskan di sini apa yang akan ditemukannya, yang ingin diperlukannya itu. Baru di ayat 2. Jika ingin kau temukan harta satu-satunya, carilah bukan di dunia tapi ada di sorga. Di sanalah dia dengan Allah Bapa, anaknya yang tunggal yang turun ke dunia, warisan sempurna ada padanya. Wahai kau jiwaku, carilah dia. Bapak, Ibu, Saudara, inilah firman Tuhan menyapa kita, menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita, bahwa Tuhan itulah perlindungan bagi kita. Kita akan senang tenang bersama dengan Dia, kita diawasinya dengan baik, tetapi kita juga harus taat, harus mau
untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, Engkau ingatkan kami pada awal-awal tahun ini bahwa di sekitar kami ada saja yang membuat kami tidak nyaman, tidak aman, dan itu juga tampak dari apa yang manusia secara umum lakukan yang menjaga dirinya menurut mereka. Tapi sering juga kami dengar walaupun sudah dilengkapi dengan segala peralatan sedemikian rupa, tetapi tetap merasa tidak aman dan nyaman. Tapi sungguh indah di pagi hari ini, di minggu ini Tuhan Engkau ingatkan kami, Engkaulah tempat perlindungan yang membuat kami bisa tenang kapan saja, di mana saja. Sebab bersamamu ya Tuhan, Engkau akan menjadi benteng, Engkau menjadi harapan kami dan sumber keselamatan kami. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami semua semakin akrab denganmu, semakin akrab dengan firman-Mu di tengah-tengah banyaknya bacaan-bacaan sekarang ini atau informasi sekarang ini, tetapi kami tetap teguh dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dalam pekerjaan kami sehari-hari sepanjang minggu ini, baik di rumah bersama dengan keluarga dan juga di tempat kerja kami dengan mitra kerja. Berkati kami yang sekolah bersama dengan teman-teman yang belajar dan guru-guru kami juga, dan lembaga tempat kami belajar, sehingga melaluinya kami bertumbuh dengan baik. Berkati juga ya Tuhan semua program kerja kami bersama di jemaat-Mu di sini, supaya kami boleh dalam persekutuan kami penuh dengan bahagia. Oleh karenanya Tuhan, dalam persiapan kami untuk ibadah awal tahun, mengawali semua kegiatan bersama dan rutin, demikian juga rencana kami untuk memperlengkapi gedung sekolah minggu lagi. Demikian juga ya Tuhan, persiapan kami untuk pesta Gutilon yang diawali tentunya dengan menabur benih. Ada macam-macam ya Tuhan benih yang akan kami tabur. Oleh karenanya kami akan bawakan dalam doa bersama kami, agar Tuhan yang memberkati benih yang kami tanamkan yang berupa modal kerja ataupun aset yang ada yang akan kami pakai. Demikian juga Tuhan untuk semua kegiatan sepanjang tahun yang telah kami putuskan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sukacita anak lahir di tengah jemaat-Mu di keluarga Artado Parulian Siahaan Mona Yudika Boris Tompo. Berkatilah anak yang baru lahir, demikian juga mereka orang tuanya. Dan yang berduka, keluarga yang kami kasih, keluarga W. Tambunan, atas telah didahului oleh inang kami Lumongga Barwara. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang menguburkan Amang yang ditinggal bersama dengan keluarga mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Ada 3 orang yang ada di daftar dalam warta jemaat kami, yaitu Bapak Natades Manik Togu Catur Indo Sihite dirawat di rumah, dan Amang Sintua Ruben Sarnadia masih terbaring di rumah sakit Hermina Depok. Ya Tuhan, berkati lindungilah mereka, dan biarlah mereka juga ya Tuhan atas pemeliharaanmu tetap teguh berharap daripada-Mu, dan dampingan dari semua orang-orang yang mengasihi. Atas berkat-Mu juga menguatkan mereka yang sakit. Dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang kami belum tahu ya Tuhan, tapi kurang sehat. Mereka juga ya Tuhan kami bawakan dalam doa kami, lindungilah mereka. Dan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, ada 23 orang selama seminggu ini, berkatilah mereka dalam sukacita mereka dalam pertambahan hitungan tahun dalam usianya. Beri mereka kesehatan, beri sukacita ya Tuhan, untuk boleh melakukan yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sepanjang hari ini pun dalam kegiatan sosial kami bersama dengan keluarga besar kami atau lingkungan kami, Tuhan senantiasa memberkati kami semuanya.
Dalam Kristus Yesus anakmu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 755 dari bait yang pertama, seraya kita menyerahkan persembahan kita. Dan kita bangkit berdiri. Damai kekal dan juga pengampunan yang menghiburku dan menuntunku, pengharapanku dalam Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih untuk Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita akan bersalaman dan kita akan menyerahkan dana untuk diakoni kita. Ku berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku, bersukacita
kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku, kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersuka